Jadi beriman kepada Allah istiqamah. Melaksanakan ketaatan kepada Allah istiqamah. Ganjarannya di sini surga. Yang dicari oleh orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, jannah surga, bukan dunia. Dunia ini gak ada arti apa-apa. Maka orang yang bodoh, orang yang mencari dunia meninggalkan surga. Yang dicari surga. Makanya Allah sebutkan tentang keutamaan istiqamah. Di sini Allah sebutkan tentang keutamaan istiqamah, yaitu malaikat turun mengambil mereka, memberikan rasa aman dari ketakutan, memberikan kabar gembira, kemudian diluaskan kehidupan mereka, dilapangkan rezeki mereka, diampuni dosa-dosa mereka, dimasukkan ke surga. Ini nikmat yang paling besar. Jadi banyak orang yang tidak istiqamah ya karena dunia. Ya, pertama karena godaan syaitan, yang kedua karena hawa nafsu, yang ketiga dunia, atau yang keempat karena teman-teman yang jelek yang membuat dia tidak istiqamah. Jadi yang kita cari itu jannah, surga. Orang yang istiqamah ganjaran surga. Orang mukmin diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Manusia semuanya, jin dan manusia diciptakan untuk beribadah. Bukan hanya ibadah, tapi betul-betul mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan istiqamah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah artinya mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kemudian istiqamah. Melaksanakan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan tentang ayat ini, kata beliau, mereka mengikhlaskan amal semata karena Allah dan melaksanakan ketaatan sesuai dengan syariat Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surah Fussilat ini, beliau mengatakan mereka mengikhlaskan amal semata karena Allah dan melaksanakan ketaatan sesuai dengan syariat Allah. Jadi ketika malaikat menjemput mereka pun, mengambil nyawa mereka, jangan kamu takut, jangan duka cita. Ini orang-orang istiqomah. Di kuburnya diberikan rasa aman, di hari kiamat diberikan rasa aman. Kemudian dimasukkan ke surga. Dan di surga dia mau apa aja diberikan oleh Allah SWT. Kenikmatan yang paling nikmat. Yang dicari oleh seorang mukmin jannah, surga, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa. Dunia kata Rasulullah lebih jelek dari bangkai apa? Bangkai kambing. Lebih jelek dari bangkai kambing. Jadi bukan dicari dunia, yang dicari kita adalah akhirat. Kemudian yang keempat tentang istiqomah, itu istiqomah hati yang pertama kali. Hati kita dulu harus istiqomah. Ini pertama kali ya masalah hati dulu. Ketika orang bicara soal masalah istiqomah, hatinya kan istiqomah atau tidak, karena hati ini pokok. Bahkan kata Al-Imam Ibnul Qayyim, untuk melihat di halaman 32, amalan hati adalah pokok, sedangkan amalan badan itu penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh, sedangkan amal itu laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Justru kita yang pokok pertama hati dulu, baru badan. Karena Allah akan melihat yang pertama kepada hati, kemudian kepada amal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu. Allah tidak melihat juga kepada harta kamu. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal kamu. Allah enggak lihat kepada bentuk rupa. Dia cakap atau jelek, dia tinggi atau pendek, dia kurus atau gemuk, Allah nggak akan lihat. Allah nggak lihat juga kepada hartanya, sedikit atau banyak, Allah nggak lihat. Tapi Allah lihat kepada qulubikum wa amalikum, hati dan amal. Jadi hati dan amal, Allah lihat hatinya gimana, amalnya gimana. Makanya masalah hati penting. Kalau hati ini baik, seluruh amalnya akan baik. Bagaimana dia ikhlas atau tidak? Dia banyak orang beramal, tapi nggak ikhlas, nggak ada nilainya insya Allah. Ya betul-betul harus ada keikhlasan, ada ketakwaan, ada rasa takut dia kepada Allah, ada rasa harap kepada Allah, ada cinta kepada Allah. Maka ketika kita ibadah, saya mau tanya kepada antum,
Rukun ibadah itu ada berapa rukun ibadah? Tolong jawab ini talibul ilm dan juga ustadznya ini. Rukun ibadah ada berapa? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rukun ibadah. Siapa yang bisa angkat tangan rukun ibadah? Bukan syarat ibadah. 6. Bukan, yang lain. Jangan, ini ustadznya, yang muridnya dulu. 6. Rukun ibadah, 6. Ya. Ya, rukun ibadah ada 3. Yang pertama cinta kepada Allah. Yang kedua mengharap hanya kepada Allah. Yang ketiga takut hanya kepada Allah. Cinta. Kemudian harap. Al-hub, kemudian ar-raja, kemudian al-khawf. Cinta kepada Allah, kemudian mengharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyah tentang rukun ibadah. Kalau yang sering antum dengar syarat ibadah ada 2. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua ittiba'. Nah, sekarang rukun ibadah. Jadi setiap kita melakukan ibadah harus ada cinta kita kepada Allah. Kemudian mengharap kepada Allah dan takut kepada Allah Taala. Setiap kita melakukan ibadah kepada Allah demikian. Ada pengagungan kepada Allah. Makanya ketika kita menuntut ilmu syar'i, antum harus perhatikan bahwa ilmu syar'i yang kita tuntut ini, yang kita pelajari, yang kita kaji harus menimbulkan rasa takut kita kepada Allah SWT. Menimbulkan rasa harap kita kepada Allah. Baru manfaat ilmu yang kita kaji. Bukan sekedar duduk, datang, dengarkan, habis itu pulang. Besok gitu lagi. Mesti kan nambah. Seperti doanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan kepada kami iman, keyakinan dan pemahaman tentang agama. Tambah, setiap dia ngaji, setiap nuntut ilmu, tambah dia. Tambah imannya kepada Allah, tambah taatnya dia kepada Allah, tambah takutnya kepada Allah. Tambah takut kepada Allah. Ini banyak ngaji nggak takut kepada Allah. Habis ngaji maksiat lagi. Nggak boleh. Habis ngaji maksiat nggak boleh. Dia mesti takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada siksa Allah. Saya ambil contoh banyak orang yang tidak takut. Ambil contoh. Ini banyak contohnya banyak, ribuan contohnya. Cuma ambil satu aja dulu. Ya. Mau 5 juga boleh. Ya. Contoh tentang utang piutang. Banyak orang yang nggak bayar, atau dengan teman sendiri nggak bayar. Nggak takut dia kepada Allah. Betul itu teman. Betul orang dekat dengan kita, tapi harus dibayar utang. Di zaman Nabi, ketika Nabi SAW dibawa jenazah, ada orang utang 2 dinar. Nabi mau sholatkan atau tidak? Nabi nggak mau sholatkan. Sampai ada yang menanggung, mau bayar atau tidak. Karena berat hukumannya di akhirat nanti orang yang utang itu. Dituntut oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Berat. Tapi orang nggak punya rasa takut. Dianggap biasa aja utang piutang itu. Boleh, menurut syarat boleh, tapi bayar. Sesuai dengan perjanjian kita. Sesuai dengan janji kita. Kapan? Seminggu, sebulan, setahun. Tepat waktu bayar. Ini ajaran Islam. Mesti bertambah kita ngaji, tambah takut kita kepada Allah Ta'ala. Belum lagi perkataan, jangan gampang-gampang kita mencela orang, memfitnah orang, atau yang lainnya, mentahdir orang. Lihat nih, lisan kan. Takut kepada Allah. Tambah dia ngaji, tambah takut dia kepada Allah Ta'ala. Dan yang lainnya. Jadi ini contoh. Jadi harus di sini masalah hati. Hati ini betul-betul tambah takut kita kepada Allah. Berusaha bagaimana supaya ikhlas. Tambah tawakal kita kepada Allah. Tidak bergantung kepada manusia. Kita bergantung kepada diri kita. Enggak bergantung kepada benda. Enggak bergantung hanya kepada Allah. Itu orang yang beriman kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Dan itu kita ucapkan, tapi banyak enggak diamalkan. Kita keluar rumah kita baca. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Sudah baca. Tapi kurang tawakal kita. Masih takut dibayang-bayangi dengan dunia. Takut.
Takut tentang diri kita, takut tentang masa depan, takut segala macam takut. Enggak tawakal dia kepada Allah Ta'ala. Iya tidak? Banyak yang seperti itu. Mesti bertambah kita ngaji, tambah tawakal kita kepada Allah SWT. Jangan takut kepada siapa pun, takut kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, takut kepada aku, kata Allah. Jika kalian orang-orang yang beriman. Ini. Tawakal kepada Allah, hanya kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah kalian tawakal jika kalian orang yang beriman. Dan masih banyak lagi ayat yang seperti itu. Jadi ini hati ini betul-betul. Di sini saya sebutkan istiqomah hati yaitu mengenal Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, berharap kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, dan berpaling dari selain Allah. Kalau ini istiqomah, seluruhnya istiqomah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Kita masuk selanjutnya. Yang kelima, istiqomah lisan. Lisan juga harus istiqomah. Bab Nabi mengatakan kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an. Kata Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, "Ya Rasulullah, ma takhafu alayya?" Fa akhadha Rasulullah bi tarfi lisan nafsi hadza. Ya Rasulullah, apa yang kau khawatirkan atasku? Apa yang kau takutkan atasku? Maka Nabi memegang lidahnya. Yang Nabi khawatirkan ini, lidah ini. Yang membuat orang tidak istiqomah, ya lisan ini. Ya lisan berkata dusta, berkata bohong, mencaci maki, melaknat, memfitnah, menghibah, dan yang lainnya banyak yang lisan. Di lisan aja mungkin ada 100 kesalahan. Bahkan lebih, lisan aja. Itu membuat orang tidak istiqomah dengan sebab lisan itu. Makanya lisan ini kalau dia istiqomah, semua yang lain ikut istiqomah. Kata Rasulullah SAW, asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan fataqul ittaqillah fina fa inna ma nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Apabila anak Adam sudah masuki pagi, maka semua anggota badan tunduk kepada lisan, mengatakan bertakwalah wahai lisan kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Kami ini bergantung kepada kamu. Jika kamu istiqomah, kami semua anggota tubuh ikut istiqomah. Tapi kalau kamu tidak istiqomah, kami juga melenceng. Kalau kamu bengkok, menyimpang, kami juga menyimpang. Ini riwayat Hasan. Hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Abi Dunya dan yang lainnya. Jadi lisan ini harus dijaga. Bab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam sorga, apa yang paling banyak masuk ke sorga? Kemarin, antum dengar tidak kajiannya? Saya bawakan yang paling banyak masuk ke sorga 2, apa? Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemarin pagi saya jelaskan. Yang kedua, yang paling banyak masukkan manusia ke neraka 2 kata Nabi. Apa? Yang pertama al-fam, yaitu lisan. Yang kedua al-farj, kemaluan. Hadis ini sahih. Nabi menyebutkan kepada sahabat, ketika sahabat bertanya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Nabi sebutkan 2, takwa kepada Allah. Yang kedua akhlak yang mulia. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka 2. Yang pertama apa? Itu lisan, masukkan ke neraka. Yang kedua apa? Kemaluan. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ibadah kepada Allah, tentang tauhid kepada Allah, menjelaskan tentang masalah sholat, masalah zakat, menjelaskan sholat malam, puasa sunat dan yang lainnya, maka setelah itu Nabi menjelaskan. Setelah menjelaskan tentang jihad, Nabi ingatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Apa? Kata Nabi kepada Mu'adz, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli.
Maukah aku kabarkan kepada kamu yang dapat mengengkang semua itu? Bisa kamu laksanakan dan kamu selamat? Mau enggak? Kata Nabi. Kata, bala. Ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi. Nabi pegang lisannya. Kalau kamu mau selamat, ibadah kamu benar, lurus, istiqomah, sholat kamu, puasa kamu, tahajud kamu, puasa sunat kamu, jihad kamu, ini jaga lisan ini. Kemudian kata Nabi, kuffa alaika hadha, jaga lisanmu. Kemudian kata Mu'ad, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih, thaqilatka ummuka ya Mu'ad. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa oleh Allah dengan sebab apa yang kita ucapkan? Thaqilatka ummuk, kasihanlah ibu kamu. Bukankah manusia dimasukkan ke dalam neraka, diseret mukanya, diseret hidungnya ke dalam neraka, melainkan dengan sebab lisannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ini harus perhatikan, lisan harus kita jaga. Lisan, kadang-kadang kita nggak sadar dengan lisan ini justru akan memasukkan manusia ke neraka. Dia nggak sadar. Kata Nabi, innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang mengatakan suatu ucapan yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Ada sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi betul-betul harus kita perhatikan lisan ini harus kita jaga kalau kita mau istiqomah. Kalau kita nggak bisa berbicara yang baik, kata Nabi apa? Diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang benar atau diam. Kemudian setelah itu istiqomah dalam amal ketaatan, istiqomah meniti siratal mustaqim yang kita sedang jalan ini, menjalani agama Islam ini, kita meniti siratal mustaqim, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Maka kita harus istiqomah, kita berjalan di atas Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh, kita harus istiqomah. Ini siratal mustaqim. Bab ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat. As-sirat al-mustaqim seperti dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mana sirat al-mustaqim? Itu ada 4. Dibawakan penjelasan dari athar para sahabat dan tabi'in. Ada 4. Pertama, makna siratal mustaqim al-haq, kebenaran. Yang kedua, yaitu al-Islam. Antum catat, enggak ada di buku ini, enggak ada. Antum catat. Yang pertama al-haq. Yang kedua al-Islam. Yang ketiga yaitu Al-Quran. Dan yang keempat Abu Bakar wa Umar. Mana siratal mustaqim, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, itu 4. Yang pertama al-haq, kebenaran. Yang kedua yaitu Islam. Yang ketiga Al-Quran. Dan yang keempat yaitu Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, 4 ini enggak bertentangan. Karena orang yang mencari kebenaran ada dalam apa? Dalam Islam. Kemudian Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau disebutkan Quran harus dengan Sunnah. Karena nggak bisa Al-Quran berdiri dengan sendiri tanpa Sunnah. Kita nggak akan bisa mengamalkan Quran tanpa Sunnah. Harus dengan Sunnah. Sunnah menjelaskan Al-Quran. Kemudian Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman sahabat. Tokohnya sahabat siapa? Abu Bakar wa Umar. Kata Nabi SAW, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Dia akan mengikuti 2 orang
sesudah wafatku Abu Bakar dan Umar. Belum lagi hadis yang lain. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi kata Nabi SAW, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Jadi kita di sini ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim yaitu Islam yang sumbernya Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabat. Jadi Nabi selalu menyebutkan tentang Abu Bakar dan Umar. Ini dua sahabat yang mulia. Kemudian disebutkan juga Uthman dan Ali. Ini khulafaur rasyidin. Dan mereka semua dijamin dengan sorga. Maka orang yang mencela sahabat adalah orang-orang yang hina. Orang mencela sahabat dia melakukan perbuatan dosa besar. Bahkan dikafirkan. Imam Malik mengkafirkan. Berdasarkan surah Al-Fatih di ayat yang terakhir, orang yang mencela, mencaci maki sahabat, dia kafir dengan ayat ini kata Imam Malik. Dan orang yang beriman kalau dia beriman nggak mungkin dia akan benci kepada sahabat. Kecuali orang munafik. Kalau orang munafik benci kepada sahabat. Kalau orang beriman nggak akan benci kepada sahabat. Dia cinta kepada sahabat. Memuliakan sahabat, mendoakan kebaikan buat sahabat. Karena kita sampai agama Islam sekarang kita bisa terima agama ini melalui perantara siapa? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya dosa besar tuh orang mencaci maki sahabat, dosa besar. Dipertanyakan tentang keislamannya, dia masuk orang-orang munafik. Kemudian juga dia adalah orang yang jelek hatinya, orang mencela sahabat. Yang kelima, orang mencela sahabat adalah orang-orang yang tidak waras. Enggak waras. Sekarang di antara antum aja kalau ada orang yang soleh, udah meninggal dicela, marah nggak antum? Marah. Dan apa manfaatnya? Nggak ada manfaat sama sekali. Bahkan Nabi bersabda secara umum ini, umum dulu kita bicara, baru nanti khusus sahabat. Kata Nabi, la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kalian mencaci maki orang yang sudah mati. Siapa aja orang yang sudah mati? Karena apa? Mereka telah berlalu dengan apa yang mereka amalkan. Kenapa dicaci maki? Nggak ada manfaat sama sekali. Sekarang sahabat, jelas ada nasnya kata Nabi, la tasubu ashabi. La tasubu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla udin dhahaba, ma balagha mudadimul naqsifa. Jangan kalian mencaci maki sahabatku. Jangan mencaci maki sahabatku. Kalau seandainya kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, kalian gak akan mencapai derajat mereka. Separuhnya pun tidak. Tinggi para sahabat itu. Ganjarannya. Mereka mulia, diredhoi oleh Allah, dijamin dengan surga, semuanya dijamin surga. Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahu al-husna. Mereka semua sahabat kami jamin dengan surga. Gak boleh celak mereka. Sahabat nih mendapatkan ganjaran. Setiap orang berbuat kebaikan, sahabat dapat atau tidak? Dapat. Seorang ustadz nih, dia menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu bukan diikuti oleh muridnya, diamalkan oleh murid. Dapat gak ustadznya ganjaran? Dapat. Sekarang kita bisa tahu tentang Islam, sunnah dari mana? Dengan perantaraan sahabat. Setiap umat ini melaksanakan berapa juta umat yang mengamalkan, sahabat dapat ganjarannya. Paham? Gak boleh orang mencaci maki sahabat. Makanya kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas gak akan bisa mencapai derajat mereka. Separuhnya pun tidak. Mereka infak sebesar makanan, satu piring makanan, 2 telapak tangan makanan. Kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas, nggak bisa mencapai derajat sahabat yang infak dengan 2 telapak tangan. Jadi kita wajib memuliakan para sahabat. Kita wajib mengikuti jalannya para sahabat, Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Karena jalan menuju kepada Allah hanya satu. Nabi pernah menyebutkan bahwa umat Islam terpecah menjadi berapa golongan? Berapa? 73 golongan. 72 kata Nabi SAW masuk neraka, 1 yang selamat. 1 yang selamat kata Nabi, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini jalan yang lurus, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya Allah berfirman tentang jalan yang lurus, meniti siratal mustaqim. Allah firmankan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6,
ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Ikuti jalanku yang lurus. Jangan kamu mengikuti jalan yang lain. Jangan mengikuti jalannya ahlul bid'ah. Jangan mengikuti jalannya ahlul ahwa. Sebagaimana kata Imam Mujahid, yang dikatakan as-subul di sini itu jalannya ahlul bid'ah. Jalannya ahlul ahwa jangan kamu ikuti. Yang bercerai-berai. Fatafarraqa bikum an sabil. Kamu akan bercerai-berai di jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah.